Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di Bahas Kasus Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau ngebahas kasus masalah dewasa teman-teman ya. Nah adapun tema yang mau Mbak Eka angkat ini adalah suami yang malas bekerja. Baik, nah apabila tema ini menarik, teman-teman silakan simak atau stay sampai selesai karena mereka juga akan membahas saran-saran apa yang sebaiknya bisa kita lakukan. Nah kemudian apabila ada teman-teman di luar sana yang kondisinya relate atau kasusnya sama dengan kondisi yang akan mereka sharingkan, nah teman-teman semua, semoga kasus ini membantu ya. Semoga bisa diterapkan dan semoga bisa mengurangi beban permasalahan yang teman-teman hadapi. Nah oke, baik teman-teman semua, tapi sebelum teman-teman komen, Mbak Eka sangat mengharapkan bahwa teman-teman seperti biasa tidak ada judgement ya teman-teman, karena kita tidak pernah tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa. Nah apabila teman-teman sudah siap, mari segera kita mulai. Baik teman-teman semua, nah dalam kasus suami-suami yang malas bekerja teman-teman ya, berdasarkan pengalaman di lapangan, ini biasanya permasalahannya beda-beda teman-teman. Ada yang misalnya mereka suami istri itu sepakat untuk setengah-setengah kerjaannya. Ada yang emang sepakat dari menikah istri yang akan full bekerja di luar dan suami di rumah teman-teman ya. Nah tapi kadang gak jarang nih nanti ketika salah satu pihak sudah merasa bebannya lebih berat, akhirnya muncullah masalah karena emang persoalan ini gak pernah dibahas lagi teman-teman. Nah dalam kasus ini yang jadi klien Mbak Eka itu adalah istrinya atau yang perempuan teman-teman ya. Nah si istri ini menyampaikan bahwa dia sudah menikah selama 5 tahun sama suaminya. Nah mereka juga sudah punya 2 anak ya, masih usia balita semua. Nah cuman si suami ini sejak menikah itu sama sekali gak ada inisiatif bekerja. Sampai permasalahan ini sudah dibawa ke keluarga besar ya teman-teman. Kemudian diobrolin dan sempat beberapa kali suami ini dikasih modal untuk bekerja atau membuka usaha, tapi juga semuanya gagal. Nah pada akhirnya di tahun kedua mereka menikah, keluarga si istri ini membukakan toko kelontong gitu ya, toko sembako. Nah suaminya hanya diberi tugas menurut si istri ya, itu jadi kasir, jadi kayak nerima uang sama ngasih kembalian, nerima uang ngasih kembalian. Selebihnya untuk dropship barang, kemudian cari supplier lain-lain, itu semua tugas si istri. Nah begini juga menurut si istri nggak berjalan baik. Jadi ketika nggak diingetin ayo buka toko, itu dia nggak akan buka toko. Nanti nggak diingetin ini udah datang belum, harus nyiapin uang sekian loh, nanti kalau ini datang supplier makanan tertentu misalnya ya, produk tertentu datang kamu belum nyiapin uang gimana. Nah akhirnya sama aja si istri ini ngerasa kayak mempekerjakan anak usia SMP atau SMA karena sama sekali nggak bisa diajak komunikasi. Nah di titik ini teman-teman, si istri ngerasa udah pengen pisah atau pengen bercerai ya. Nah setelah pertemuan pertama, akhirnya si istri ini Mbak Eka kasih PR teman-teman ya, untuk ngobrol sama suaminya dan untuk ngobrol sama ibu mertuanya. Karena yang masih bisa diajak komunikasi baik itu hanya tinggal ibu mertuanya aja ya. Nah dari hasil ngobrol ini Mbak Eka juga baru dapat fakta baru teman-teman, yang mungkin teman-teman harus pahami juga ya. Nah ternyata suami dari si klien Mbak Eka ini, mohon maaf ini bukannya rasis atau ngomongin satu suku tertentu ya, tapi kita jadikan pembelajaran aja. Nah ini memang berasal dari luar Jawa, sementara si klien Mbak Eka ini orang Jawa teman-teman. Nah mungkin klien Mbak Eka ini lupa bahwa di daerah asal suaminya itu menerapkan aturan bahwa laki-laki itu punya kasta tertinggi. Jadi gak boleh disuruh bekerja keras, makan harus diutamakan, mereka juga tidak boleh memegang pekerjaan dapur dan lain sebagainya ya. Nah ini juga akhirnya jadi sulit. Karena apa? Dia menikah dengan laki-laki yang memang dari tempat asalnya, dari daerah asalnya itu sudah menganut sistem yang seperti itu teman-teman. Dan memang dari hasil ngobrol dengan ibu mertuanya, ternyata sejak kecil si anak ini karena memang dia anak laki-laki pertama, gak pernah disuruh bekerja ya, selalu apa-apa dilayani, cuci baju, kemudian habis makan ya piring ditinggal, tempat tidur berantakan ya nanti ada yang beresin dan lain sebagainya. Nah
mungkin di sini terjadi miskomunikasi karena apa? Tidak disamakan persepsi sejak awal menikah. Nah, cuman menurut klien Mbak Eka ya, ketika suaminya menikah itu suaminya mengatakan ya aku mau bekerja, mau nanti giat untuk ngurusi rumah tangga. Nah, tapi ternyata setelah benar-benar mereka menikah, bahkan 5 tahun berjalan, yang terjadi apa? Suaminya cenderung lebih banyak mabuk-mabukan, terus malas bekerja ya, dan gak ada inisiatif serta tanggung jawab untuk menafkahi anak-anak dan anggota keluarganya. Nah, oke, baik teman-teman semua, cukup sampai di situ ya kasusnya, dan sekarang mari kita bahas. Nah, baik teman-teman, sebenarnya dalam persoalan seperti ini ya, di rumah tangga manapun, terlepas dari suku budayanya apapun itu, tapi kalau emang sudah ada satu pihak yang ngerasa terbebani atau ngerasa ini tuh sebuah masalah teman-teman ya, nah ini perlu segera dicari solusi untuk menemukan jalan keluar teman-teman. Nah, mereka juga tidak bisa menyalahkan si suami atau menyalahkan si istri, karena perlu kita tahu sama-sama teman-teman, dimanapun itu yang namanya pelaku itu dulunya pasti pernah menjadi korban teman-teman ya. Nah, korban apa? Bukan masalah korban dari kebudayaan suku daerah ya, enggak, tapi memang si ibu dari suaminya ini mengakui bahwa ya apa-apa memang diladeni, dituruti. Nah, sampai dia besar pun ya apa-apa diladeni, dituruti. Bahkan ketika dia punya pacar-pacar terdahulu sebelum jadi sama istrinya ini ya, pacar-pacarnya itu selalu ngeladeni dan menuruti. Jadi ibunya kasih uang, kirim uang ke mantan-mantan pacarnya ya. Kemudian untuk menafkahi kehidupan anaknya, terus untuk membantu anaknya makan segala macam itu dari mantan-mantannya yang dikirimi ibunya uang teman-teman. Nah, ini sangat kompleks ya. Nah, tapi perlu kita ingat sekarang akhirnya ke depan mau gimana nih? Apakah si istri yang mau mengalah dan mengikuti pola perilaku dari kebiasaan suku dari suaminya? Atau suaminya yang mau mengalah? Udah mulai sekarang aku mau kerja karena sudah punya tanggung jawab. Kemudian aku mau bertanggung jawab sama anak dan istri. Nah, ini bisa apa enggak? Nah, jadi posisinya seperti itu teman-teman. Nah, maka karena yang perlu kita lihat ke depan itu adalah perkembangan psikologis dari anak-anaknya, ditambah kedua anaknya ini cowok semua. Nah, secara otomatis dia pasti akan melihat dan meniru perilaku si ayah. Oh, ayahnya malas kerja ya, ayahnya maunya diladenin terus ya, gak punya tanggung jawab, dan melihat ibunya sama ayahnya berantem terus. Nah, jangan sampai, karena tadi ingat ya kata-kata mereka, bahwa korban atau pelaku itu dulunya juga pernah menjadi korban teman-teman. Nah, jangan sampai nanti si anak ketika mereka menikah atau punya pasangan itu mengulangi hal yang sama. Nah, maka pada saat itu ya, itu mereka meminta mereka untuk memikirkan matang-matang. Ini maunya gimana? Kalau sampai memang gak ada titik tengah, gak ada jalan tengah, jadi ada tenggat waktu yang diberikan untuk koordinasi. Kalau emang sudah gak ada titik temunya, ya sudah, apa boleh buat, berarti memang harus berpisah. Karena apa? Ini memikirkan kesehatan psikologis dan mental dari masing-masing orang. Bukan berarti kayak, oh memang bercerai itu yang terbaik ya, atau kalau misalnya ketemu kalau gak ada solusi memang harus bercerai. Bukan teman-teman. Tapi kita ngelihat seberapa banyak orang yang dirugikan dengan sistem yang dipertahankan di dalam rumah tangga, dan dampaknya ke depan ke anak-anak mereka kalau mereka terus melihat hal yang sama nih si anak. Kondisi seperti ini ya, orang tuanya ribut terus dan lain sebagainya, maka anak-anak ini pun nanti juga akan menghasilkan keluarga yang rusak dalam tanda petik ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua di luar sana yang memang ingin menikah dan memiliki pasangan, terutama beda budaya sejak kecil ya, nah ini baiklah sampaikan, semoga teman-teman bisa screening awal dulu, kemudian menyamakan dulu nih budayanya gimana. Nah, tentu teman-teman misalnya melakukan pacaran itu adalah masa transisi ya. Gimana teman-teman menjadi diri sendiri, melihat kepribadian pasangan, entah istrinya atau entah suaminya. Kemudian teman-teman cocok nggak dengan itu. Nah, jadi masa pacaran itu bukan menjadi sesuatu yang negatif, maka kita bisa nilai untuk melihat hal-hal yang positif. Karena apa? Benar-benar kita di situ melihat atau menilai pasangan kita. Nah, kalau kesulitan, teman-teman semua juga bisa datang ke berbagai tempat yang menyediakan jasa layanan konseling pernikahan. Oke teman-teman ya, yang terpenting sekarang adalah teman-teman semua tetap sehat mental, dan apabila mengalami kasus yang sama tadi, silahkan didiskusikan, kasih tenggat waktu. Misalnya perubahannya ditunggu kah 6 bulan atau 1 tahun ya,
ada hal positif apa enggak. Kalau memang enggak ada, nah silahkan diambil langkah berikutnya. Tapi kalau memang ada, silahkan melakukan hal-hal yang sama, yang rutin hingga perilaku ini menjadi konsisten. Kemudian jangan lupa untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama ya teman-teman. Dan juga saling support, mungkin saling memberi kado-kado kecil atau hadiah-hadiah kecil supaya masing-masing merasa dimiliki dan merasa dihargai. Nah oke teman semua, terima kasih banyak karena sudah nyimak sampai selesai. Mbak Eka sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berjuang ya untuk rumah tangganya masing-masing. Dan Mbak Eka juga titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua. Sampai ketemu lagi pada konten yang lain. Dadah!